Halo semuanya, sawadee krab. Dalam melihat persidangan kasus Brigadir Joshua ini, ada beberapa pihak yang memang berusaha memenangkan opini dan juga keyakinannya masing-masing. Dari pihak terdakwa, mereka berusaha meyakinkan Yang Mulia Hakim untuk memunculkan hal-hal yang meringankan mereka dengan harapan itu bisa menguntungkan pada saat nanti Hakim memutuskan untuk hukuman kepada para terdakwa. Begitupun juga dari jaksa penuntut umum yang sudah mendapatkan data-data dan juga laporan dari penyidik yang sifatnya adalah mewakili dari korban Brigadir Joshua sendiri. Ada banyak hal yang sedang diperjuangkan mereka untuk meyakinkan Yang Mulia Hakim. Salah satunya adalah mengenai isu si Kuat Ma'ruf ya. Kuat Ma'ruf kan dan juga Bribka Riki itu sudah mengatakan melalui pengacaranya maksud dari permintaan maaf mereka itu adalah permintaan maaf mereka tidak bisa menghalangi pembunuhan Brigadir Joshua tersebut. Kedua-duanya sama-sama sepakat bahwa mereka tidak mengetahui rencana tersebut. Apakah kita percaya atau tidak, kita masyarakat umum, aku bisa bilang, banyak yang tidak percaya. Apakah logika masyarakat umum ini juga sama dengan logikanya Yang Mulia Hakim? Misalnya kalau dari Kuat Ma'ruf, kalau memang dia tidak mengetahui adanya rencana pembunuhan ini, apa kabar dengan pisau yang ditemukan di rumah pribadi Verdi Sambo di Saguling tersebut? Karena kan itu pisau ternyata dibawa dari Magelang. Memang diketahui pisau tersebut katanya tidak dibawa sampai ke rumah dinas, yakni adalah di Duren 3 tersebut. Tetapi kan cukup jauh ya perjalanan Magelang menuju ke Jakarta, kalau itu hanya sekedar kebetulan, bagi aku tidak percaya. Terus juga bagi Ricky Bribka RR ya, yang juga mengatakan bahwa dia tidak tahu tentang rencana tersebut, aku juga tidak yakin karena dalam saksi peristiwa tersebut kan ya kita sudah tahu lah ya, ada keterangan bahwa Bribka Riki juga awalnya diminta untuk menembak, tetapi kan dia menolak. Apakah itu juga tidak menjadi indikasi bahwa dia juga bagian dari orang yang merencanakan pembunuhan ini? Kita akan bahas menurut keterangan hakim ini ya, pada saat pembicaraannya dengan Susi kemarin. Kuat ini siapakah? Kuat ini supir kan? Kata Susi, siap mulu kan ya. Kok berani pegang tubuh majikannya tanpa segan begitu? Susi menjawab, megang kakinya Yang Mulia, ya itu kan bagian tubuh juga. Kenapa dia nggak langsung bawa ke kasur dan nggak tanya-tanya ngecek seperti dokter? Ini sebenarnya pertanyaan dari hakim dan juga jaksa penuntut umum juga beberapa kali menanyakan hal yang senada seperti ini. Ini make sense teman-teman, karena pada saat Yang Mulia Hakim akan memutuskan hukuman untuk para terdakwa nanti, memang bisa kan ya, hanya dengan satu alat bukti plus dengan keyakinan hakim. Alat bukti itu ada 5, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Petunjuk adalah gabungan di antara 2 alat bukti yang aku sebutkan ini. Keyakinan hakim ini yang jauh lebih berperan penting. Kalau keyakinan hakim tidak didasarkan pada logika berpikir manusia pada umumnya, ini bukanlah rocket science. Kalau logika hakim terlalu jauh berbeda dengan logika masyarakat pada umumnya, ini ada apa? Hal yang janggal. Kenapa dia nggak langsung bawa ke kasur dan nggak tanya-tanya dan ngecek seperti dokter? Konteksnya adalah di peristiwa di Magelang tersebut, pada saat katanya Putri Chandrawati tergeletak ya di depan kamar mandi tersebut, dikatakan bahwa Kuat Ma'ruf itu ngecek dulu, megang kakinya dingin, ditanya ada apa, kok kenapa nggak langsung diangkat aja? Itu adalah sebuah reaksi yang tidak wajar. Makanya kita bisa menilai ini adalah kebohongan sih. Banyak masyarakat menilai ini adalah kebohongan. Ingat juga kan kita ketahui bahwa Baradae juga sudah membantah untuk isu mengenai tanggal 4, ini kan di tanggal 7 kan ya, tanggal 4 juga Baradae membantah tentang perilaku Brigadir Joshua yang katanya mengangkat Putri Chandrawati dari ruang tamu menuju ke ruang tengah, ke ruang kamarnya PC. Itu dibantah oleh Baradae Eliezer. Dia mengatakan belum mengangkat tapi mau mengangkat. Pada saat mau mengangkat itu pun Brigadir Joshua memanggil saya untuk membantu mengangkatnya. Kemudian PC melambaikan tangan, itu tanda tidak usah katanya. Kenapa ya PC mau diangkat? Kalau aku melihat dari peristiwa Baradae Eliezer dan juga keterangan di sini, aku menilainya bahwa yang minta diangkat itu Putri Chandrawati sebenarnya, tetapi karena mungkin gede kan ya, nggak kuat, takut jatuh kan, lantainya juga cukup licin, letter U untuk menuju ke lantai 2 tersebut. Apakah ini adalah indikasi yang ngebuat Kuat Ma'ruf juga cemburu, kemudian ngompor-ngomporin? Dari kuasa hukumnya mengatakan
Kuatmaruf itu sudah divonis sama masyarakat, dibilangin supir belagu, macem-macem lah, selingkuhan dan sebagainya. Ya nggak bisa salah juga masyarakat. Maksudnya pertama nih, orang tuanya Brigadir Joshua, ibunya mengatakan, kamu itu ada apa Kuatmaruf sama Putri Chandrawati? Kamu begitu berkuasanya di rumah itu, ajudan kalah sama kamu. Putri Chandrawati juga kayaknya nurut banget sama kamu. Kamu itu siapa sebenarnya peranannya? Padahal kalau aku lihat data-data yang disampaikan Kamarudin Simanjuntak, KM ini sudah 10 tahun bekerja di rumah di Verdi Sambo kan ya. Dan 2 tahun itu off sebelumnya dia sebagai supirnya PC, tetapi karena sudah off dan baru masuk lagi dan langsung tugas pertamanya adalah menyusul Putri Chandrawati ke Magelang karena berangkatnya mereka nggak barengan. Di situ sudah mulai ada kayaknya kecemburuan gitu, walaupun Kuatmaruf dan juga Brigadir Joshua itu sudah beberapa kali ketemu ya teman-teman, dan hubungannya biasa-biasa aja, tetapi memang Kamarudin menilai ada kayak rasa kecemburuan gitu antara ajudan dan juga para pekerja. Dulunya katanya ajudan yang namanya Matius pernah melakukan kesalahan yang dilarang hakim untuk diceritakan, dipaparkan. Nggak tahu apakah kesalahan tersebut, karena kesalahan tersebut dinilai sangat menyakiti hatinya Sambo, makanya dia tidak menjadi kepercayaannya lagi. Kemudian terbagilah menjadi dua, ada kepercayaan ajudan masing-masing, favoritism gitu. Yang pertama, Daden itu disayang banget sama Sambo, ya memang dia tinggalnya adalah di rumah Bangka. Sedangkan Joshua itu disayang banget sama Putri, yang tinggalnya adalah di rumah Saguling ya. Itu adalah, karena rumahnya banyak banget teman-teman, aku bingung. Rumahnya banyak banget kan, itu yang di Jakarta ada beberapa yang kita ketahui. Ada juga kan satu rumah yang ternyata itu rumah yang dipakai untuk para ajudan, kita juga nggak tahu kan ya. Di Magelang juga ada berapa rumah lagi, kaya raya banget kan, rumahnya banyak banget. Harusnya ini yang menjadi pertanyaan, harusnya tim kuasa JPU ini bertanya ke Putri Chandrawati dan juga FS ya, kenapa rumahnya banyak banget, pindah-pindah, apakah indikasi kalian tidak harmonis gitu kan ya. Kita putar balikan ke situ. Terus juga relevansi sandal berdarah, baju kaos, dan juga baju koko atau gamis yang dikritisi oleh kuasa hukumnya FS dan juga PC. Kenapa kok Kamarudin Simanjuntak yang juga menjadi saksi membahas hal-hal tersebut? Itu kan nggak relevan. Kemudian dibahas, setelah dibalas sama Kamarudin, itu relevan kok, karena sandal, sepatu, sandal dan sepatunya Brigadir Joshua itu sudah dibahar. Kenapa kok tidak diamankan sebagai barang bukti? Kaos itu yang dipakai di tanggal 4 saat PC foto lagi setrika, ada noda darahnya. Koko itu dikasih PC sebelum mau ke Bali. Itu sangat relevan karena merupakan bagian barang bukti yang seharusnya menjadi barang bukti kan ya, nggak boleh dibiarkan begitu saja. Kenapa ada dibahar? Apakah ini salah satu indikasi ada hal-hal yang masih berusaha ditutupi oleh sebagian oknum-oknum yang memang mungkin belum 100% terbuka. Terus pada saat dikatakan, kita sudah tahu ya, orang yang pertama kali di media massa mengatakan ada dugaan tentang penembak ketiga adalah Putri Chandrawati. Aku cek di jejak digital adalah Kamarudin Simanjuntak. Kemudian juga ada dari Komnas HAM ya, juga merekomendasikan ada possibility, ada dugaan penembak orang ketiga. Sumber istimewa aku juga mengatakan hal yang sama sih, karena ada selongsong pelurunya itu ada 3 jenis yang berbeda, yang artinya dari tiga senjata yang berbeda. Masa orang nembak satu pakai ada 2, kan kayaknya kayak rainbow banget. Itu juga harus di pembuktian dengan alat-alat bukti yang berasal dari keterangan ahli dan juga surat ya, yang berasal dari dokter forensik. Pada saat PC mendengar hal ini, dia mengatakan seperti ini. Saya terkejut pada saat Pak Kamarudin mengatakan bahwa saya adalah penembak ketiga, karena di hari kejadian tersebut saya sedang istirahat di kamar pribadi saya di rumah dinas Duren 3 tersebut. Saya tidak pernah saya tidak pernah melakukan hal apa yang dikatakan dari Kamarudin Simanjuntak itu. Ya, kita lihat nanti pembuktiannya seperti apa. Dan pada saat PC ini mengatakan hal-hal untuk membela dia, aku bisa melihat ya, dia ini termasuk perempuan yang sangat pintar sekali, karena memang secara background dia well educated, dokter gigi juga, dari keluarga jenderal juga berada. Pada saat dia berbicara, dia itu menyampaikan dengan sangat struktur, dengan hati-hati, dengan tenang, karena orang-orang yang bisa menyampaikan apa yang ada di otaknya dengan secara baik, terus juga terstruktur, itu biasanya adalah indikasi memiliki kecerdasan intelektual yang juga cukup tinggi. Ini berbeda terbalik dengan hal-hal yang dia sampaikan, dia wujudkan pada saat awal-awal kasus ini muncul. Kesannya kan dia kayaknya vulnerable banget.
karakteristik korban perkosaan gitu. Mukanya wajah rambutnya acak-acakan, wajahnya lusuh pada saat di Makobrimob. Itu kan berusaha untuk dibangun untuk karakteristiknya ke arah sana. Tetapi pada saat di persidangan dia sepertinya sudah mulai menunjukkan karakteristik aslinya bahwa dia tidak selugu, tidak sebodoh yang masyarakat sebagian pikirkan. Dia adalah perempuan yang sangat cerdas. Bahkan ada sebagian yang berpikir apa jangan-jangan Ferdy Sambo ini adalah korban pranknya aja dari Putri Chandrawati, karena ada dugaan justru dia ini ketahuan selingkuh dengan Kuat Ma'ruf, ketahuan sama Joshua, kemudian diputar balikan fakta, tetapi ada banyak hal yang di luar kontrol dia sampai menjadi viral seperti ini. Ada satu lagi isu tentang, katanya kan ada keterangan bahwa Putri Chandrawati itu menganggap Reza, terus juga Joshua sebagai anaknya. Biarlah ibunya yang di Jambi adalah yang melahirkannya, tetapi saya yang akan membantu membesarkannya. PC mengatakan seperti ini di persidangan. Saya tidak pernah sampaikan ke Joshua mau adopsi anak dari keluarga Joshua. Itu tidak benar. Banyak yang dibantah ya tentang hal-hal kedekatan antara Putri Chandrawati dengan Reza, adik kandung dari Brigadir Joshua. Karena kan ini indikasi dari Kamarudin Simanjuntak yang mengatakan biasanya kalau perempuan itu naksir dengan seseorang yang dibaik-baikin, nggak cuman orang yang ditaksir aja, tetapi anggota keluarga juga. Ini yang berusaha dibantahkan juga dari Putri Chandrawati dalam persidangan-persidangan ini. Karena apa? Mereka tidak mau menggiring atau melakukan hal-hal yang merujuk pada perselingkuhan antara PC dan juga Brigadir Joshua. Karena kalau itu yang terbukti, ini juga bisa confirm menjadi pembunuhan berencana. Artinya tim dari Ferdy Sambo ya yang sudah merencanakan ini sudah ngecek dulu, memata-matai dulu, itu kan sudah ada proses yang cukup panjang, itu sudah confirm akan pembunuhan berencana, tetapi diputarbalikan tentang adalah pelecehan agar sifatnya adalah spontanitas. So, kita sudah mulai bisa kebaca lah mau dibawa ke arah mana kasus ini, tetapi ini adalah bagian-bagian awal persidangan. Menurut aku yang lebih seru nanti adalah pada saat konfrontir satu sama lain, dan ini semuanya mereka berusaha untuk meyakinkan Yang Mulia Hakim dengan keyakinan dari masing-masing JPU dan juga tim dari kuasa hukumnya Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati. Peperangan belum dimulai karena tahapan untuk meyakinkan Yang Mulia Hakim akan segera kita mulai, dan kita lihat nanti apakah keputusan Yang Mulia Hakim memutuskan FS dan juga PC terkena pasal 340 pembunuhan berencana, ataukah hanya pembunuhan yang spontanitas aja. Hukumannya bukan main-main teman-teman, hukuman mati atau penjara seumur hidup. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, serta subscribe channel YouTube ini, juga follow Instagram dan juga Facebook pageku di Anjas Asmara, karena aku juga sering live di kedua akun tersebut untuk membahas bagaimana perkembangan secara detail, secara langsung tentang persidangan kasus Brigadir Joshua. Kapun kerap semuanya, bye-bye.